Semua dapat lihat toh? Jangan angkat tangan semua. Iya, sudah toh? Sudah lihat toh semua? Dengarkan cerita. Ada seorang ibu. Seorang ibu. Ibu ini dia tidak memiliki anak. Selama dia tidak punya anak. Ibu ini bernama Ibu Hana. Siapa namanya? Hana. Ibu Hana ini dia mau suka dapat anak. Karena dia lihat itu ibu-ibu yang lain ada DP anak. Tapi ini Ibu Hana kasihan dia tidak ada anak. Semua tua tidak ada keturunan. Jadi dia terus berdoa. Setiap hari dia pergi di mana dia pergi? Di Bait Allah atau gereja ya. Di sana dia berdoa. Dia berdoa setiap itu orang-orang yang bergereja semua pulang. Dia tetap ada di gereja. Dia berdoa. Dia bilang begini, Tuhan tolong supaya saya mendapatkan anak. Jadi itu orang-orang so pulang, dia masih duduk di tempat duduk dalam gereja. Dia duduk berdoa, dia punya mulut begini-begini. Nah, dia berdoa begitu. Lalu itu imam atau itu pendeta yang ada di dalam gereja, itu pendeta bilang begini, Ibu Hana, orang-orang so pulang. Kenapa kau masih tinggal di sini? Dia tidak pusing, dia tidak peduli. Karena dia mau minta anak sama siapa? Tuhan. Dia suka supaya dia punya doa itu dikabulkan. Setiap dia mau pergi ke gereja, dia berdoa. Dan akhirnya Tuhan menjawab dia punya apa? Dia punya doa. Dijawab itu doanya. Dia so hamil. Ibu Hana ini sudah hamil. Dan apa itu? Aksep ini perhatian dulu. Sebentar kau tidak tahu menjawab apa yang ibu sampaikan. Nah, akhirnya dia sudah hamil. Dan apa yang terjadi? Sudah besar semua. Tidak lama dia sudah melahirkan. Dia melahirkan DP anak. Dia kasih nama. Itu siapa namanya? Samuel. Siapa namanya? Samuel. Ingat-ingat ya, sebentar ibu tanya. Samuel. Waktu dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, seandainya Tuhan kasih anak sama saya, maksudnya sama Ibu Hana, nanti saya mau persembahkan untuk Tuhan itu anak, mau jadi pelayan Tuhan di gereja, begitu. Lalu lahirlah ini siapa namanya tadi? Samuel. Samuel. Iya. Samuel lahir. Dan apa yang terjadi? Ketika Samuel sudah mulai besar, diantar mamanya pergi di mana? Di gereja atau di Bait Allah, diantar di situ ya. Lalu ini Samuel minum air dulu. Tinggal bersama-sama dengan Nabi Elia
atau yang pendeta itu Nabi Elia ya. Ibu, bertanya. Ya, sebentar. Nabi Elia yang ada di gereja waktu itu dia sebagai imam ya. Imam ini apa tugasnya imam? Kalau saya tidak lagi yang betul Melakukan tugas pelayanan di gereja ya, itu tugasnya. Tugas ini imam, bapak imam ini, Imam Eli namanya, Imam Eli. Jadi Imam Eli dia antar ini Ibu Hana antar ini Samuel, Imam Eli ini Samuel. Saya bawa di sini tinggal bersama-sama dengan Imam Eli di dalam gereja. Nanti kalau sebesar ini Samuel mau disuruh sebagai pelayan juga, mau sapu-sapu itu gereja, mau bunyikan itu apa? Lonceng gereja. Jadi setiap hari Samuel sebesar seperti anak-anak ini dia punya tugas bersih-bersih gereja. Dia bunyikan lonceng. Semua dia kerjakan. Dia atur kursi. Dia bersih-bersih semua itu ruangan. Akhirnya jadi bagus. Dan suatu hari dengar, Ibu Hana so pulang di rumahnya ya. Suatu hari dia tidur. Ini siapa? Siapa tadi namanya? Samuel. Dia tertidur di bait Allah karena dia so capek bekerja, buat itu basiran itu bunga-bunga. Dia tertidur, kasihan di bait Allah. Tertidur dia. Dia tertidur. Lalu dengar, saat dia tertidur, dia dengar suara. Samuel. Hah? Dia lari. Aksel, perhatian dulu Aksel. Dia lari. Itu Imam Eli ada tertidur di kamarnya. Dia pergi. Lari ini. Samuel lari. Dia bilang, Bapak Imam Eli, apakah Bapak memanggil saya? Itu Imam Eli bilang, saya tidak memanggil kamu. Ini Samuel tak kaget. Yang siapa yang panggil saya ini? Kenapa ada suara tadi? Nah, lalu dia pergi tidur ulang. Itu Imam Eli pergi juga tidur ulang anak. Nah, dia tertidur lagi. Dia dengar lagi. Samuel. Dia tak bangun lagi. Dia pergi lari. Pak Imam, apakah Pak memanggil saya? Itu Pak Imam bilang, saya tidak pernah panggil kamu. Saya tidak pernah panggil kamu. Pergi tidur ulang. Dia tidur lagi. Seberapa kali dipanggil? 2. Pergi lagi. Tidur dia. Ini Samuel sudah tidur. Samuel. Dia bangun lagi. Dia lari lagi. Dia pingsan sama itu Pak Imam Eli. Pak Imam, apakah Bapak memanggil saya? Lalu itu Bapak Imam langsung berpikir. Dia langsung tahu bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Allah. Dia sudah dapat ingat. Yang panggil kau itu bukan saya, tapi Tuhan Allah. Jadi dia panggil itu Samuel. Waktu dia tidur, dia bilang, iya, ini Tuhan Allah. Lalu Imam Eli bilang begini sama itu Samuel, pergi tidur. Kalau ada suara lagi, nanti kalau ada suara lagi yang berteriak memanggil kamu, katakanlah, ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Berbicaralah, kami siap mendengar. Semua ucapan, 1, 2, 3. Berbicaralah, kami siap mendengar. Jadi itu yang disampaikan Imam Eli kepada Samuel. Lalu Samuel pergi lagi tidur. Dia tidur lagi. Dia dengar lagi suara dari atas. Semakin keras dia berteriak, Samuel. Dia langsung dengar. Lalu ini Samuel bilang apa tadi? Apa yang dia bilang?
bilang? Berbicaralah kami siap mendengar. Ulangi. Itu kata Tuhan. Berbicaralah kami siap mendengar. Lalu Samuel bilang begitu. Tuhan, berbicaralah kami siap mendengar. Saya siap mendengar. Lalu ini Imam Eli berpikir ternyata ini Samuel ini terpanggil untuk melayani bangsa Israel waktu itu. Jadi waktu itu bangsa Israel masih dipimpin, belum ada orang peraja. Belum ada orang peraja. Jadi paling sedikit mau cerita karena sobat terakhir ini baca cerita. Semua pindah di SD. Lalu dengar, ini Samuel ini mau disuruh Tuhan, mau pilih itu raja bagi bangsa Israel. Dia pilih yang terpilih yang pertama raja adalah Raja Saul. Raja siapa? Saul. Nah, itu yang pertama itu Raja Saul, ya. Ibu ganti ini Imam Eli ya. Ini ya. Ini yang Raja Saul. Raja Saul ini terpilih menjadi raja karena dipilih oleh siapa tadi yang Samuel, Peter Axel. Samuel yang diutus oleh Tuhan, tapi bukan dia punya pilihan sendiri, Tuhan yang berbicara. Kalau kau pilih nanti, pilih itu. Silakan, minta itu. Kalau kau nanti mau pilih itu, dan itu raja yang pertama. Karena ini, dengar dulu. Kamu semua kasih anak ya. Dengar. Karena ini Raja Saul. Raja Saul ini berbuat jahat, langsung dipecat dari raja, dipecat dia. Lalu itu Tuhan lagi suruh Samuel, pergi lagi urapi itu, cari lagi untuk raja bangsa Israel. Lalu itu Samuel pergi di rumahnya Isai. Dia punya anak itu Bapak Isai. Bapak Isai ini dari anak ada 7. Ada berapa? 7 orang. Lalu dia mau baptis, dia mau urapi. Siapa yang mau jadi raja? Dia mau pilih. Maju lagi saja. Isai panggil anak yang 7 orang. Panggil. Tapi yang datang cuma enak. Datang. 1 orang ini dia so maju. Itu Samuel bilang, bukan ini yang jadi raja. Duduk, maju lagi. Ini anak yang kedua. Tuhan bilang bukan ini. Padahal so ganteng, orang luar so ganteng. Itu Tuhan tidak pilih. Maju lagi yang ketiga, Gavin maju. Maju. Ini anak Isa yang ketiga. Maju. Itu Tuhan Samuel bilang, Tuhan, apakah dia ini yang mau jadi raja? Tuhan bilang, bukan. Padahal so ganteng orang 3 ini, tapi belum terpilih. Maju lagi yang keempat. Axel maju. Nah, ini anak yang keberapa? Keempat. Tuhan, diakah ini yang mau jadi raja? Jadi Tuhan bilang, belum. No. Silakan dulu. Sudah berapa yang terpilih? Sudah berapa yang maju? 4 orang. Maju lagi. Saura. Iya. Dia tanya lagi, Samuel tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah dia ini yang mau jadi raja? No. Belum. Duduk. Seberapa orang? 5. Maju lagi Gilbert. Yang berapa ini? Samuel tanya lagi, Tuhan, diakah ini yang mau jadi raja? No. Belum. Seberapa? Orang. Ini Samuel berpikir, Isai, habisnya nanti anak. Masih ada 1 lagi. Isai teringat. Ada 1 orang dia mengembalakan itu apa? Binatang. Apa? Mengembalakan apa? Apa yang dia gembalakan? Apa tadi Tuhan bilang? Domba. Dia gembalakan itu binatang-binatang yang ada di mana? Di hutan. Supaya kenapa dia pilih?
supaya itu dia jaga itu domba-dombanya supaya terhindar dari binatang-binatang apa ini? Singa, binatang buas. Kalau ada itu binatang-binatang yang buas bisa apa? Bisa dia pukul supaya itu binatang buas lari. Aura, kenapa kau bilang itu mejamu? Disuruhlah Isai dipanggil dia. Barangkali dia yang mau dipilih sebagai raja. Lari-lari ini Isai dipanggil ini siapa? Daud DP nama. Daud. Jadi ini Daud ini dengar. Iya, Daud ini dia apa dia bekerja tadi? Menjaga apa? Menjaga domba di hutan. Dia jaga supaya dia ini anak yang jago, anak yang berani. Udah paras ganteng, dia ganteng sekali Daud ini. Tapi dia masih muda, ya. Tapi dia pakai listrik? ini memang bibir kamu, datang ini. Tuhan, Samuel berteriak lagi, Tuhan. Ini saudara anaknya Isa yang terakhir, namanya Daud. Apakah dia ini yang terpilih menjadi raja? Lalu Tuhan bilang, ya, urapilah dia, maka dia akan menjadi raja bangsa Israel. Dia adalah raja bangsa Israel. Kenapa Daud dipilih menjadi raja? Karena dia orangnya apa? Berani. Orangnya pemberani. Orangnya tidak pernah marah-marah teman. Dia setia, dia sabar. Dia punya sabar. Biar dia punya teman dia berani. Ini sosok Daud. Jadi anak-anak mau tiru siapa? Mau tiru siapa? Daud yang suka berbuat baik. Kalau Samuel, bagaimana anak-anak mau tiru dia? Anak-anak suka mau tiru Samuel juga? Ya? Axel. Dengar ibu punya pertanyaan. Siapa yang akan anak-anak ikut dalam tokoh cerita? Siapa lagi? Samuel. Kenapa Samuel? Hana. Pintar. Ini anak-anak hebat. Sekarang pertanyaan yang berikut. Apa kata Samuel yang telah diucapkan kepada Tuhan? Kamu mau pakai cing? Itu coba orang bikin. Gimana kamu pakai? Cerita kami akan bernama. Berbicaralah kami siap mendengar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namanya. Siapkan persembahan.